Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ananda Aisyah dengan NIM 21058105, jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu topik dari administrasi pendidikan, yaitu tentang administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana dimanapun lembaganya seringkali dianggap sama oleh sebagian besar orang. Tapi itu berbeda, dan kita sebagai mahasiswa seharusnya bisa membedakan antara sarana dan prasarana. Nah, sarana memiliki arti dalam undang-undang, yaitu semua perlengkapan yang secara langsung dapat kita garis bawahi, yaitu digunakan dalam proses penunjangan proses pendidikan. Jadi digunakan secara langsung, dan itu adalah semua peralatan yang salah satu indikasinya yaitu di bawah bisa dipindah-pindahkan. Nah, kalau prasarana itu merupakan fasilitas-fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, yang artinya yaitu dia tidak digunakan secara langsung dalam proses terjadinya pembelajaran di dalam kelas. Tetapi tanpa adanya prasarana kegiatan, proses pembelajaran menjadi terganggu, malah cenderung bisa gagal, bisa tidak terjadi. Selanjutnya yaitu ada 4 kelompok yang terbagi di dalam sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu disebut dengan site atau lahan. Coba kita lihat suatu persatu. Kalau untuk sekolah dan perguruan tinggi, yang mana disebut dengan site atau lahan, yaitu letak atau lokasi lahan, tanah atau jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi, ataupun juga lembaga-lembaga pendidikan. Nah, yang kedua yaitu building atau bangunan. Semua struktur, semua bangunan, semua ruangan yang sengaja yang didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar atau PBM. Yang ketiga yaitu equipment atau perlengkapan. Perlengkapan ini yaitu notaben selalu kita pakai atau kita gunakan pada saat kegiatan proses belajar berlangsung, seperti perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu furniture atau perabot. Seperti kursi, meja, lemari, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa prinsip dasar dalam kegiatan administrasi atau manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi sarana dan prasarana itu menggambarkan nilai, menggambarkan harapan, dan citra masyarakat yang berlandaskan pada tujuan pendidikan. Yang kedua yaitu perencanaan dari administrasi dan sarana prasarana itu merupakan keinginan bersama. Keinginan dengan mempertimbangkan satu tim ahli yang ada dan sudah dibentuk memang untuk melaksanakan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di lembaga itu. Lalu yang ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana itu mestinya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik. Jadi orientasi dasarnya yaitu untuk kepentingan peserta didik.
Yang keempat, yaitu disesuaikan dengan kepentingan pendidikan. Apabila tadi peserta didik pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik dan tenaga kependidikan, jadi sumber kepentingan adalah peserta didik dan tenaga kependidikan. Lalu yang terakhir yaitu adanya penanggung jawab yang handal, yang cakap, yang bisa dipercaya untuk mengelola mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan bidang sarana prasarana, dan lain-lainnya yang punya kompetensi terkait itu dan bisa untuk dipercaya. Nah, selanjutnya, apa saja aktivitas proses administrasi sarana dan prasarana itu? Ada 8, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemanfaatan, dan penghapusan. Jadi, yang pertama yaitu perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan, kenapa administrasi itu terkait dengan Startrust itu dibuat yang terkait dengan kebutuhan pembelian, pengadaan, itu direncanakan untuk 1 tahun pembelajaran. Prinsipnya adalah komprehensif, objektif, fleksibel, interdisiplin, dan lain-lainnya. Jadi bukan hanya untuk satu disiplin saja, bukan hanya untuk satu bagian, tapi untuk keseluruhan. Setelah kebutuhan itu dianalisis sedemikian rupa seberapa sarana itu harus diadakan untuk sekolah, untuk kelas, dan bentuknya apa, jenisnya apa, kualitasnya, maka setelah itu dari proses perencanaan ini masuk kepada proses yang kedua, yaitu proses pengadaan. Mengadakan barang yang dibutuhkan tadi dalam sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kemudian diadakan sehingga bisa dimanfaatkan. Pengadaan ini juga banyak bentuknya melalui pembelian, penyewaan, permintaan, dan lain-lainnya, yaitu diatur dalam undang-undang. Tidak semua yang harus dibeli ketika kemampuan kita tidak sebanding, barangkali menyewa merupakan langkah yang lebih baik untuk kebutuhan tersebut. Lalu yang ketiga adalah setelah pengadaan. Setelah proses pengadaan, kemudian dipilih makan atau dibelilah sarana dan prasarana yang dibutuhkan tadi berdasarkan asumsi atau analisis dari rencana kebutuhan. Setelah barang itu dibeli, bukan langsung dibagikan atau dipakai karena digunakan adalah uang negara, maka semua harus mengikuti prosedur dan proses SOP dari manajemen atau administrasi sarana dan prasarana terlebih dahulu. Lalu yang keempat yaitu inventarisasi. Artinya yaitu adalah barang yang dibeli, barang yang diadakan itu masuk dalam proses pencatatan sebagai barang milik negara. Jadi adanya pengkodean, proses pengkodean pencatatan, pemberian nama atas barang yang diadakan sehingga tercatat sebagai barang milik negara. Setelah ada proses pencatatan nama, barang itu sudah terkode sedemikian rupa sehingga mencarinya akan jauh lebih mudah ketika kehilangan atau akan gampang dideteksi. Jikapun rusak, tidak semerta-merta dibuang, harus mengikuti proses yang namanya penghapusan. Apabila kita bicara tentang soal inventarisasi, berarti proses yang terjadi adalah barang atau benda atau equipment pendidikan yang sudah diadakan oleh lembaga atau sekolah perguruan tinggi, maka dalam setiap barang itu tercatat kode-kode tertentu. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Apabila sudah diinventarisasikan, direncanakan, diadakan, kemudian dikasih pengodean, ada nama tercatat, maka disimpan. Disimpan dulu untuk disiapkan kategorinya. Barang ini kebutuhannya untuk siapa, untuk
kelas mana atau untuk prodi mana jika tidak dibagikan dulu atau disimpan dulu dalam tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan barang yang ada di lembaga di sekolah atau di perguruan tinggi tersebut akan tidak tercatat. Lalu langkah selanjutnya yaitu pemetaan. Kemudian barang itu ditata, prinsipnya yaitu menjamin kondisi higienik, menimbulkan minat belajar atau ditata sedemikian rupa. Lalu yang ketujuh yaitu penggunaan atau pemanfaatan. Setelah barang yang tadi sudah ada di gudang yang sudah diinventaris, maka harus ditata sedemikian rupa yang memiliki arti berarti dalam proses penataan kita langsung penempatan namanya barang ini ditempatkan di mana, untuk siapa, dan lain-lain. Langkah ini digunakan setelah barang itu ada ditata dan diserahkan, maka harus dimanfaatkan, jadi tersimpan di gudang sebegitu lama. Barang itu digunakan atau dibeli dengan tujuannya untuk pemanfaatan demi berlangsungnya atau lancarnya proses pembelajaran. Lalu ada pemeliharaan, yaitu sarana yang dimaksud harus dipelihara, dan ada pemeliharaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena sarana yang tidak dipelihara, justru biaya yang lebih besar itu terletak pada biaya pemeliharaan. Maka sebenarnya harus ada petugas-petugas khusus yang melakukan pemeliharaan terhadap barang-barang milik negara. Lalu yang terakhir yaitu penghapusan. Artinya adalah manfaat dari barang atau sarana yang diadakan tadi, yang dibeli, bebas dari biaya perbaikan atau pemeliharaan, meringankan beban kerja inventarisasi, membebaskan tanggung jawab kepala sekolah atau akhir bidang sarana untuk memastikan bahwa barang itu sudah bisa dilenyapkan. Artinya adalah penghapusan adalah proses menghapus, membuang kode barang itu bahwa sarana itu tidak lagi menjadi urutan barang atau benda milik negara yang sudah disimpan. Maksud dari penghapusan itu banyak alasannya, apakah karena tingkat kerusakan yang terlalu tinggi, atau kalau barang atau sarana itu masih layak dipakai tetapi ketika dimanfaatkan biaya pemeliharaannya jauh lebih besar daripada biaya beli baru, maka mending dihapuskan atau dihibahkan. Jadi banyak alasan, tetapi jangan hanya sekadar rusak sedikit yang seharusnya bisa dibenahi, bisa diperbaiki, sehingga biaya yang dikeluarkan harusnya lebih kecil. Nah, proses dari kegiatan administrasi sarana dan prasarana terlihat dari rentetan kegiatan atau aktivitas dari proses tersebut mengindikasikan sebenarnya terkait dengan pertanggungjawaban mulai dari perencanaan sampai penghapusan. Karena barang atau sarana yang diadakan yang kita manfaatkan itu untuk kegiatan pendidikan sebesar-besarnya adalah untuk pemanfaatan proses atau menunjang proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.